Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk pertemuan sekarang melanjutkan bab 3 ya, yaitu hadis-hadis tentang infak di dalam Allah. Materi yang kemarin kan sudah dibahas ya, sudah diulang ya. Ada yang masih ingat nggak hadis-hadisnya? Ada yang mau baca? Ini nggak? Baca, ikutin ibu ya. An Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma akti munfikon khalafan wayaqulu akharu Allahumma akti mumsikan talafan. Mutafaqun alaih. Arti dari hadis ini, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihu, tidaklah para hamba berada di pagi hari, yusbihul ibadu fihi, melainkan pada pagi itu, illa malakani yang zilani, terdapat dua malaikat yang turun, yang zilani. Fayaqulu ahaduhuma, dan salah satunya berkata, Allahumma, ya Allah, akhi, berikanlah munfikon khalafan, ganti kepada orang yang berinfak. Wayaqulul akhar, dan yang lain berkata, Allahumma, ya Allah, akhi, berikanlah mumsikan talafan, kebinasaan. Terus penjelasan hadis tersebut, yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang ada dua malaikat yang mendoakan orang yang berinfak. Doanya apa? Malaikat itu berdoa gimana? Nah, dan ada juga yang berdoa, berikanlah kebinasaan harta kepada siapa? Orang yang hartanya. Nah, untuk mana yang kedua yaitu infak atau sedekah ini pasti diberi balasan oleh Allah kalau kita ridho. Jadi gimana nih ya, kalau misalkan kita ngasih infak atau sedekah ke orang dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho, hanya menghadap ridho
nggak seret dan pasti berkah gitu. Kecuali kalau misalkan kita ngasih infak atau sedekah tapi niatnya pengen dipuji sama orang, nah itu Allah nggak akan kasih ganjaran gitu sama orang yang berinfak, karena ya niatnya juga udah salah gitu. Terus mana yang ketiga yaitu larangan menyimpan harta tanpa bersedekah. Jadi kita kalau misalkan dititipin harta sama Allah, harta lebih, kita harus ingat sama orang-orang yang membutuhkan, tapi dahulukan diri sendiri, keluarga, orang-orang terdekat, baru orang lain yang lebih membutuhkan. Terus mana yang keempat, sedekah sesuai batas kemampuan. Maksudnya apa? Jadi jangan memaksakan diri gitu. Kalau adanya misalnya cuma 2.000 ya nggak apa-apa, kasih aja. Jangan misalkan punya 5.000 nih, cuma punya 5.000 terus dikasih semuanya buat sedekah, sedangkan kita nggak punya sama sekali. Nah jangan sampai kayak gitu, tetap kita harus megang gitu ya, jangan sampai memaksakan gitu. Terus selanjutnya hadis yang kedua, yang baca yang berani, ayo ya, biasa. Berdiri ya, berdiri. Ya nggak apa-apa, yang keras. Teman-temannya ikutin ya, jangan diam-diam. Yang keras. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, penjelasannya untuk mana yang pertama yaitu orang yang menerima. Orang yang menerima maksudnya apa? Jadi orang yang memberi di atas lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi bukan berarti kalau misalkan kita nggak minta nih, terus tiba-tiba ada yang ngasih, terus kita nggak ada, soalnya orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Nah jangan menolak juga, karena kita dikasih tanpa minta, itu adalah rezeki, jangan sampai ditolak. Pernah dengar kan kalau rezeki itu jangan ditolak. Nah, terus yang kedua, larangan orang meminta-minta. Maksudnya apa? Ada yang ngerti? Nah, selama kita masih mampu mencari uang sendiri, mencari nafkah sendiri, diusahakan jangan sampai minta-minta. Kecuali kita dalam keadaan terdesak, misalkan udah gak punya banget nih, gimana? Misalkan kerja juga gak ada, udah gak ada kerja, terus kita gak apa-apa, tapi minta tolong, jangan maksa lagi. Kalau misalkan orang yang kita minta itu gak kasih,
dari orang yang terdekat yang tadi. Jadi sebelum kita berinfak ke orang lain, lihat dulu nih keluarga kita, ada nggak yang membutuhkan bantuan dari kita. Misalkan kita udah ngasih ke orang lain, sedangkan keluarga kita sendiri kesusahan. Nah itu gimana? Kasihan juga kan. Jadi dahuluin keluarga terdekat atau diri sendiri. Yang mana yang keempat yaitu sedekah dari kelebihan harta yang dimiliki. Tadi juga udah dibahas. Jadi kalau kita sedekah itu dari hasil yang lebih gitu kan. Kalau kita punya uang lebih, kalau kita punya rezeki lebih, baru kita kasih harta yang kita miliki itu gitu. Ngerti nggak? Ngerti? Nah, untuk sekarang kalian diskusi tentang ini ya. Diskusi per kelompok, nanti ada yang presentasi ya. Perwakilan satu kelompok orang. Oke. Dikasih waktu untuk diskusi 10 menit. Cukup? Tentang hadis yang tadi yang pertama sama yang kedua. Ya. Jadi nanti kalian presentasinya di depan sesuai pemahaman kalian dari hadis 2 itu ya. Presentasi kok. Ya, presentasi diskusi dulu, diskusi. Tentang hadis yang tadi ya. Yang ini. Ya, bentar. Ini keutamaan bersedekah dulu ya, belum. Nih, keutamaan bersedekah. Sedekah tidak akan mengurangi sedekah. Walaupun kita mengeluarkan harta yang kita miliki untuk orang lain, tapi kita harus yakin kalau Allah pasti mengganti apa yang kita keluarkan, dengan syarat kita ngasih ke orang itu harus ikhlas dan cuma mengharap ridho Allah gitu. Jangan semata-mata pengen dipuji dan lain-lain. Terus pintu rezeki akan terbuka. Harus yakin juga kalau misalkan kita ngasih sedekah, rezeki kita tuh akan dibuka dengan cara apapun dari manapun dan gak akan disangka-sangka gitu. Terus yang ketiga adalah Allah akan melipat gandakan rezeki dan pahala bagi mereka yang bersedekah. Paham ya? Dengan syarat yang tadi, kita hanya mengharap ridho Allah. Terus yang keempat, sedekah dapat menghapuskan dosa. Jadi dengan kita bersedekah, dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu, tapi dosa kecil ya, dosa-dosa kecil yang kita lakukan di masa lalu itu akan terkikis. Tapi harus ikhlas sedekahnya. Terus yang kelima, sedekah merupakan salah satu penolong kita di akhirat di hari kiamat. Nah, nanti kalau misalkan kiamat, jadi sedekah itu bisa memberatkan amal ibadah kita, menolong kita. Terus yang selanjutnya kita akan dijauhkan dari api neraka. Yang selanjutnya sedekah dapat mencegah kemaksiatan diri dalam jual beli. Kemudian sedekah dapat menambah kebahagiaan. Nah, pernah nggak kalian bersedekah? Ngerasain nggak kalau misalkan kalian ngasih sedekah ke orang, terus kita tuh ngerasa seneng gitu. Seneng nih udah ngasih orang, seneng nih udah bisa bantu orang walaupun nggak seberapa gitu kan. Terus yang selanjutnya sedekah merupakan obat dari berbagai penyakit. Nah, sedekah ini bisa menjadi obat dari berbagai penyakit yang kita rasakan gitu, yang kita alami tanpa disadari. Kemudian sedekah dapat memanjangkan umur. Kemudian Allah akan memanggil mereka yang bersedekah dari pintu khusus ketika masuk di surga. Kemudian sedekah merupakan salah satu amalan jariah yang pahalanya tidak pernah terputus. Nah, jadi kalau kita sedekah, orang yang kita kasih itu insya Allah selalu mendoakan kita dan itu pahalanya tuh ngalir terus sampai kita meninggal. Misalkan kita udah gak ada tuh tetap ada gitu pahalanya. Ini ya yang jariah.
Kemudian selanjutnya penerapan hadis Nabi tentang infak di jalan Allah. Nah, ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rajin sholat Jumat di masjid dan selalu berusaha untuk memasukkan infak di kotak infak. Ini untuk cowok ya, untuk laki-laki. Kalian yang laki-laki suka infak nggak kalau Jumat di masjid? Sisihin uang jajan kalian walaupun 1.000 ya, karena itu insya Allah pahalanya besar, apalagi di hari Jumat. Nah, untuk yang perempuan juga jangan cuma karena ini sholat Jumat di masjid jadi kita nggak infak atau nggak sedekah di hari Jumat. Yang perempuan juga ya, kalau bisa usahakan mampir ke masjid, atau misalkan ada orang yang membutuhkan, kasih meskipun sedikit di hari Jumat, itu masya Allah pahalanya pasti besar ya. Kemudian yang kedua, bila ada yang datang meminta kita, selalu menyambut dan memberikan infak. Selama kita punya kelebihan harta, kasih. Dan kalaupun kita nggak punya, tolak baik-baik, jangan sentak-sentak. Ada ayat Al-Quran yang janganlah engkau menghati anak yatim. Nah, anak yatim itu kan termasuk orang yang membutuhkan gitu ya. Terus yang ketiga, meski tidak dapat bersedekah dengan materi, selalu berusaha kedepannya untuk bersedekah dengan cara apa? Dengan cara membantu ya. Kalau misalkan kita nggak bisa nih ngasih uang, ngasih barang, kita bantu dengan misalkan apa ya? Kalau ada yang kesusahan, kita bantu, tolong apa yang susahnya. Ini juga sedekah. Terus berusaha menghidupkan gerakan infak dan sedekah di mana berada sesuai kemampuan. Nah, utamakan misalkan kalian di sekolah, di kelas ya, jadi harus ada gitu infak dan sedekah di kelas ini gitu kan, buat ya nanti kalau misalkan kalian mau donasi itu kan udah ada gitu ini uangnya untuk sedekah atau donasi itu. Kemudian tidak malu-malu untuk menggerakkan siapapun di masyarakat untuk bersedekah. Nah, kalian ini jangan malu kalau misalkan ngajak teman, ngajak saudara, ngajak orang tua. Jangan lupa sedekah, jangan lupa infak. Itu tuh pasti jadi kebanggaan diri sendiri deh, yakin. Kalau misalkan kalian udah bisa kayak gitu, misalkan ayo bersedekah dulu, ayo infak dulu, apalagi kalau di hari Jumat gitu kan. Terus kemudian yang selanjutnya, rajin sholat duha sebagai bagian melakukan sedekah. Saya suka sholat duha nggak? Nah, kalau sekarang kan udah tahu, usahain sholat dulu gitu. Kalau waktu istirahat, misalkan sholat dulu ke masjid, sholat duha cuma 2 rakaat kok, nggak banyak. Itu bisa mengalirkan rezeki gitu ya kalau sholat duha itu. Terus kemudian berbuat baik, bagian dari sedekah, selalu dilakukan setiap hari. Kemudian menjadi pelopor dalam gerakan di sekolah agar teman-teman sekelas dapat melakukan gerakan infak yang tadi ya. Jadi kalian harus jadi pelopor atau pengingat satu sama lain dalam melakukan sedekah. Nah, itu materi yang Ibu jelaskan hari ini. Sekarang kalian lanjut diskusi ya. Sekarang diskusi ya. Diskusi. 5 menit cukup nggak? Cukup ya? Nggak apa-apa 5 menit diskusi, nanti presentasi. Oke? Diskusi dulu ke kelompok. Nanti ada yang presentasi perwakilan. Nanti tak tanya jawab. Nanti yang PC-nya kena. Nah, langsung. Yang menit bawah yang menit. Jangan kayak gini. Kalian
jawabannya mah yang si Aris siapa yang itu ya? Ya. Yang benar ya. Siapa yang presentasi? Oke ya, sekarang presentasi dari kelompok dulu. Kalau yang ini udah siap? Gak apa-apa sih, udah siap kok. Tanya aja. Gak apa-apa. Bertanya, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hadis sifat. Yang lainnya perhatiin temennya lagi ngomong di depan. Maju. Biar orang-orang. Dari kedua hadis tersebut menjelaskan bahwa berinfak sangat penting dan berinfak tidak akan mengurangi harta, melainkan menambah pahala. Hadis kedua menjelaskan bahwa berinfaklah mulai dari tanggunganmu, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Gelasnya kepentingan. Jadi kudu anu disambung kudu anak berat. Karena Terus tadi yang tangan di atas itu gimana? Gelas ini jangan diikut tapi kata temennya. memang siapa menjaga kehormatan dirinya Allah akan menjaganya dan barang siapa yang merasa diri Allah memberikan kecukupan kepadanya. Hanya ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Kamu ini? Nanti dijawabnya sama yang lain. Tulis.
Sok, bagaimana cara Allah membalas hambanya yang selalu bersedekah di jalan Allah? Ulangi pelan-pelan. Bagaimana cara Allah membalas hambanya yang selalu bersedekah di jalan Allah. So, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas. Ayo. Yang keras suaranya. Mana Bu? Di depan. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hadis sedekah. Hadis pertama menerangkan dua malaikat yang turun di pagi hari yang salah satunya berdoa bagi orang yang berinfak, yaitu ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, dan salah satunya lagi berdoa untuk orang yang menahan infaknya, yaitu ya Allah berikanlah kebinasaan harta kepada orang yang menahan hartanya. Hadis yang kedua menerangkan tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, atau memberi lebih baik daripada menerima. Jika ada seseorang yang meminta-minta tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah dia memakan bara api. Ketika kita ingin memberikan sesuatu, maka terlebih dahulu kepada keluarga, kerabat, tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya ke kelompok ini? Tulis. Kedua. Yang keras pelan-pelan. Siapakah yang paling berhak menerima infak? Siapakah yang paling berhak menerima infak? Nanya dulu. Tadi pertanyaannya baca dulu. Hah? Siapakah yang paling berhak menerima infak? Siapakah yang paling berhak menerima infak? Jawabannya Pertama diri sendiri, kedua keluarga, tiga kerabat, empat. apa? Yang bener atau jawabnya gimana? Tadi kamu sok yang keras jawabnya tadi. Yang pertama diri sendiri, dua keluarga, tiga kerabat, empat tetangga, kedua orang yang membutuhkan. Berhenti. Kelas. Yang keras ya suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis ke-1 menjelaskan tentang bahwa pada
Dan barang siapa yang menyelamatkannya, maka Allah akan menjaga. Dan barang siapa yang menyelamatkan, maka Allah akan menjaga. Sebentar, ada selanjutnya. Yang utamanya enggak. Ada yang mau bertanya? tulisan Tulis, kelompoknya tulis. Mau ada yang bertanya? Yang keras suaranya. apa Maksud dari orang yang menahan hartanya? udah ada kan? Pertanyaannya sebutin dulu. Ada bang tadi. Ini apa? Ada yang bisa? Sok. Apa yang dimaksud dari orang yang menahan hartanya? Yang keras. Sok yang nanya dengerin ini ada yang menjawab. Ya, jawab ya. Nanti enggak orang yang menahan hartanya itu orang yang tidak mau berinfak atau bersedekah untuk orang lain. Ya. Ada yang mau tanya lagi untuk kelompok ini? Tulis. Dari banyaknya keutamaan bersedekah. Sok. Dari banyaknya keutamaan bersedekah. Lanjut. Salah satunya adalah terus sedekah merupakan obat dari berbagai penyakit. Sedekah merupakan obat dari berbagai penyakit. Sedekah merupakan obat dari terus jelaskan maksud dari kalimat tersebut. Jelaskan maksud dari kalimat tersebut. Obat dari berbagai penyakit. Banyak keutamaan bersedekah, salah satunya adalah sedekah merupakan obat dari berbagai penyakit. Jelaskan dari maksud kalimat tersebut. Jelaskan maksud dari kalimat tersebut. Udah ada jawabannya, udah bisa jawab? Sok jawab. Bersedekah itu menandakan bahwa diri kita hanya berserah diri kepada Allah yang memberikan penyakit dan oleh sebab itu Allah akan mengangkat segala macam penyakit dari orang yang bersedekah dengan ikhlas yang hanya berharap kepadanya. Udah jelas? Ngerti yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi hari ini dicukupkan sekian. Jadi hadis yang pertama itu menerangkan bahwa ada dua malaikat yang turun di pagi hari dan salah satunya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang lainnya berkata, ya Allah berikanlah kebinasaan harta kepada orang yang menahan hartanya. Nanti kan udah ngerti ya. Kemudian hadis yang kedua ini maksudnya adalah artinya dulu ya, artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah dan mulailah dari orang yang menjadi tanggungan. Jadi tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta-minta. Bukan yang menerima ya, lebih ke yang
minta-minta gitu ya. Kalau yang menerima itu kan belum tentu dia minta-minta tapi tiba-tiba dikasih gitu kan, bisa aja. Jadi yang nggak boleh itu kita meminta-minta padahal kita masih mampu untuk mencari uang atau mencari kebutuhan yang lain. Terus mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Gimana maksudnya? Jadi bersedekah itu dimulai dari diri sendiri, keluarga, kerabat, tetangga, kemudian fakir miskin yang membutuhkan. Terus dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan orang yang tidak membutuhkannya. Jadi sedekah yang baik itu adalah yang dikeluarkan tapi kita tuh nggak butuh, maksudnya bukan nggak butuh, kita punya kelebihan gitu, kita punya kelebihan harta dan kita ngasih ke orang gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Udah ngerti untuk tadi tentang infak di jalan Allah? Siap. Untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan sekian. Kalian siap-siap dulu. Kalau siap-siap dulu, berdoa nanti di akhir siapa kelompok siapa yang bisa jawab boleh pulang. Ya. Jangan dulu diberesin, jangan kalian berdua kasih. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Dalam berdoa nanti yang bisa jawab angkat tangan dan menjawab. Doa selesai, sikap salam. Untuk pertanyaan yang pertama, angkat tangan dulu ya. Perwakilan kelompoknya pertama siapa? Kalau benar bawa dia. Sebutkan apa saja yang menjadi keutamaan bersedekah minimal dua. Sebutkan manfaat-manfaat infak di dunia. Ulangnya keras. Manfaat infak. Apa? Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini gampang. Jelaskan pengertian infak dan sedekah secara singkat dan jelas. Infak dan sedekah itu sama ya? Yang bisa kan? Pengertian infak dan sedekah secara singkat dan jelas.
Pertanyaan selanjutnya, kan dalam hadis Rasulullah SAW mengabarkan bahwa setiap pagi hari ada malaikat yang selalu mendoakan kepada orang yang berinfak. Ya Allah, berikanlah ganti kepada ini dan berikanlah kebinasaan harta kepada bagi. Satu, dua, tiga. Beres sudah. Pertanyaan terakhir yang tadi disebutkan keutamaan sedekah. Ini apa? Ayo, keutamaan sedekah apa? Dibukukannya banyak kok keutamaan sedekah jelas. Jadi cuma ini berdua. Oh, dan tidak paling harta kebenaran yang Ya, sudah.